Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kalau kita bicara perempuan dan anak, mereka adalah bagian yang signifikan dari populasi Indonesia. Menurut catatan yang saya baca di sini, perempuan mengisi hampir setengah dari total penduduk Indonesia dan anak-anak hampir sepertiga dari total populasi Indonesia. Dan menurut salah satu survei yang dirilis di tahun 2024, survei pengalaman hidup perempuan, anak, dan remaja, Ibu, ini dicatat 1 dari 4 perempuan Indonesia mengalami kekerasan, baik itu fisik, seksual, maupun diskriminasi juga, Ibu ya. Dan untuk anak-anaknya, tadi kalau saya dengar dari statement Ibu, 1 dari 2 anak mengalami kekerasan seksual. Untuk itu kekerasan secara umum, baik itu seksual maupun fisik ya. Untuk itu tentunya pemerintah harus hadir, Ibu, untuk membangun, menciptakan satu ekosistem yang aman dan juga inklusif bagi perempuan dan anak Indonesia. Jadi di masa kepemimpinan Ibu ini, saat ini apa yang menjadi fokus target utama untuk perempuan dan anak Indonesia, Bu? Ya, pastinya kami harus menerjemahkan asta-cita dari Presiden Bapak Prabowo. Nah, kebetulan yang terkait dengan kementerian kami adalah asta-cita di nomor keempat. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, terus kemudian pemberdayaan perempuan, kemudian remaja atau pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Nah, dari poin ini kemudian kami teringat dengan pesan Bapak Presiden. Kenapa sih Pak Presiden kok mengumpulkan menteri-menterinya retreat di Magelang? Isunya kan luar biasa ya. Jadi ada yang bilang, Pak Prabowo ini menginginkan menterinya kerja secara militer. Kenapa harus di akademi militer? Tapi saya secara pribadi memaknai bahwa ini ide yang luar biasa dari Bapak Presiden. Karena saya melihat Pak Presiden ini menyadari bahwa menteri yang baru dilantik dan pimpinan lembaga negara yang baru dilantik berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang politisi, ada yang pengusaha, ada yang aktivis, ada yang akademisi, ya, pengusaha. Nah, bagaimana mereka ini disatukan? Ada chemistry gitu, sehingga perlu dipertemukan gitu. Dan saya merasakan ketika 3 malam 4 hari di sana, kita seolah-olah udah kenal lama dengan para menteri-menteri yang lain. Bahkan ada yang ketemu langsung bilang begini, Bu Menteri, nanti Bu Menteri itu dananya kecil banget. Saya kaget kan, karena saya belum melihat. Bahas sampai ke sana juga belum ya? bahas juga, iya. Oh gitu ya? Iya, tapi tenang aja. Nanti kita bisa kolaborasi. Ibu bisa jalan programnya, kita bisa support dananya. Itu kan luar biasa. Jadi menurut saya, apa yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, chemistry antara kementerian ini sudah mulai dibentuk di sana ya? Di jalan, iya. Dan sampai hari ini pun ketika kita japri dengan salah satu menteri, misalnya, Pak Menteri, saya mau kegiatan ini, kita bisa nggak? Oh bisa Bu Menteri. Itu sangat berdampak positif gitu. Kemudian yang kedua, Pak Presiden juga menyampaikan tidak ada satupun kementerian lembaga yang bisa jalan dan sukses sendiri. Semua harus bergandengan tangan, kolaborasi dan sinergi. Nah, oleh karena itu, dalam menerjemahkan asta-cita Bapak Presiden, kami menetapkan 3 program prioritas. Yang pertama adalah Ruang Bersama Indonesia. Yang kedua adalah perluasan call center kami, Satpa 129, di mana negara hadir ketika ada siapapun yang mengalami atau melihat kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Ruang Bersama Indonesia ini kami melanjutkan dari program sebelumnya, dari Bu Bintang, ada program menurut saya sangat bagus, yaitu Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan. Hanya saja ketika periodenya Bu Bintang, itu menjadi fokus garapannya Kementerian KPPA sendiri. Nah, karena pesan Pak Presiden, kita bahwa harus kolaborasi, sinergi, saling mensupport, saling mendukung gitu, maka bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Kelebihannya apa? Ruang Bersama Indonesia ini lebih kepada menambahkan di kolaborasinya. Jadi kita melihat bahwa persoalan desa, kenapa kita basicnya desa, menyelesaikan persoalan di desa skupnya lebih kecil daripada kita menyelesaikan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi. Sehingga ketika ada persoalan, kemudian kita bersama-sama menyelesaikan. Jadi ibaratnya gini, dari beberapa kementerian itu ada teman-teman yang bertugas di tingkat desa. Jadi misalkan Kementerian Desa punya pendamping desa, Kementerian Sosial punya Peksos, Kementerian Agama semua ada.
ibarat lidi, mereka ini tersebar di mana-mana. Nah, dengan ruang bersama Indonesia ini, ayo lidi ini kita ikat bareng-bareng, kita nyapu bareng-bareng. Nyapu satu lidi dengan nyapu dengan beberapa lidi yang diikat, hasilnya pasti beda. Karena kalau kesehatan aja tentang stunting, itu tidak berbicara tentang kesehatan aja, tetapi tentang pendidikan. Bagaimana seorang ibu diberikan pemahaman supaya anaknya nggak stunting seperti apa. Terus ya semua nggak bisa dikerjakan oleh satu dinas karena atau semuanya satu berkaitan ya, sehingga lintas sektor kementerian lembaga harus bekerja sama. Untuk itu Kementerian PPPA pun membangun satu ruang bersama Indonesia ini ya, untuk menjadi satu platform wadah mempertemukan kementerian lembaga dan sektor lainnya termasuk usaha ya Bu ya. Untuk mendukung pembangunan perempuan dan anak di tingkat desa. Di tingkat desa. Jadi sebetulnya bukan hanya perempuan dan anak aja, tetapi bagaimana di ruang bersama Indonesia itu kita menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat desa, apapun itu persoalannya. Tidak hanya perempuan dan anak, tetapi kita bersama-sama ada penggerak di tingkat desa. Jadi penggerak di tingkat desa inilah yang akan mencari solusi bersama. Nah, penggerak di tingkat desa itu bisa dari Kementerian Agama, bisa dari Kemenduk Bangga, bisa dari Kemensos, bisa dari macam-macam. Misalkan seperti Gus Ipul, Menteri Sosial. Pak Menteri, nanti kalau ada kasus ini, terus korbannya butuh follow up tindak lanjut, bisa kontak kami. Gitu. Jadi ini menurut saya ide yang luar biasa dari Bapak Presiden, bagaimana antar menteri ini bisa saling berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan. Jadi kalau kasus kekerasan, oke, itu kami yang menyelesaikan. Tapi setelah selesai kekerasan ini kami selesaikan persoalannya, ada follow up yang bisa disinergikan dengan kementerian lain. Coba diceritakan Ibu, satu dampak langsung dari ruang bersama Indonesia ini yang bisa diterima atau menjadi manfaat bagi mungkin keluarga-keluarga di desa. Iya, jadi gini. Kita sudah melonsing 7 ruang bersama Indonesia. Ada untuk Sumatera ada di Jambi, untuk Sulawesi ada di Gorontalo, untuk di Kalimantan ada di Kalimantan Selatan, Indonesia Timur ada di NTT, di Jawanya ada di Jawa Timur, Banten, dan satu lagi DKI. Saya mau cerita satu aja. Hafal Ibu. Satu aja. Jadi salah satu contoh yang sering saya ceritakan, Desa Pulau Sewangi di Kalimantan Selatan. Jadi dia bertransformasi dari desa kelurahan ramah anak menjadi ruang bersama Indonesia. Kepala desanya seorang perempuan, aslinya dia guru, tetapi diminta oleh masyarakat sekitar di situ suruh melepaskan profesi gurunya untuk bersedia menerima sebagai kepala desa. Di tempat lain nggak gitu dong, jadi kepala desa, gitu kan ya. Tapi ini enggak, dia diminta, dan ternyata ketika saya melonsing di sana, si kepala desanya cerita, Bu Menteri, saya ini hampir bermasalah dengan salah satu warga saya. Kenapa emang Bu Sarifah, namanya Bu Sarifah? Karena si ibu ini akan menikahkan anaknya, anak perempuan, usianya 18 tahun 6 bulan. Saya nggak izinin. Karena memang peraturannya kan harus 19 tahun gitu. Si ibu ini nggak puas. Dia langsung datang ke KUA, ketemu dengan kepala kantor urusan agama. KUA-nya bingung, karena ibunya maksa. Dia teleponlah ke Bu Kadesnya. Bu Kades, gimana nih si ibu ini maksa? Bapak tahu peraturannya? Iya tahu. Ya udah, kalau Bapak ngizinin silakan. Tapi resiko tanggung sendiri. Nggak berani juga. Karena nggak dikasih sama KUA, si ibu ini datang lagi lah ke Bu Sarifah. Bu Kades, saya protes katanya gitu. Saya yang ngelahirin, saya yang ngebiayain, saya yang ngebesarin. Mau nikah aja kok pakai dilarang-larang. Saya mau panggil pengacara. Oh silakan Ibu, panggil pengacara 5, 10, nggak apa-apa. Ternyata nggak juga. Tapi seminggu berikutnya dia datang lagi, dia protes. Karena di desa sebelah, anak umur 16 tahun dinikahkan. Dia protes, Bu Kades, itu desa sebelah katanya. Anak umur 16 tahun dinikah, anak saya loh kurang 6 bulan, kok nggak dinikahkan, nggak boleh gitu. Oh ya, sebentar, saya bikin surat pengantar, ibu pindah ke desa sebelah supaya bisa dinikahkan. Ternyata enggak. Ternyata dia tetap menjadi warga di sini dan dia tetap menunggu sampai 19 tahun gitu. Satu kesimpulan yang saya tangkap, ketika seorang pemimpin menjalankan tugasnya dengan amanah dan sesuai dengan peraturan, mungkin persoalan tidak sebanyak.
Seperti ini ya. Ini contoh kecil aja di desa gitu kan. Kemudian iseng dong saya tanya, kenapa sih Bu Kades nggak diizinin aja, orang tinggal 6 bulan kan, tinggal hitungan hari. Jawabannya yang luar biasa dan di luar dugaan saya. Bu Menteri, saya nggak mau ada anak stunting lahir di desa ini. Visioner banget gitu. Kemudian kenapa angka stunting di desa tersebut yang tadinya saya lupa 23 apa 18, sekarang hanya tinggal 3. Karena satu program yang dia buat adalah peraturan desa, membuat peraturan ketika dalam satu keluarga itu ada anak yang stunting, sehari dikirimi 2 telur. Kemudian di mana di rumah itu ada ibu hamil, ibu menyusui, setiap siang dikirimkan makanan yang langsung siap saji untuk si ibu. Ini kan luar biasa. Bu, jadi konsep pernikahan dini di desa-desa ini kan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ya, dan juga berujung pada mungkin masalah sosial nanti. Nah, apa yang dilakukan Kementerian PPPA untuk mengedukasi ya perempuan, ibu sebagai orang tua anak, supaya tingkat kemiskinan ini juga bisa ditekan, Bu? Karena itu juga salah satu wujud astacita dari Bapak Presiden ya. Iya. Ini memang kita harus bersinergi sekali lagi dengan berbagai pihak. Tetapi kalau dari kementerian kami tentunya bahwa itu kayak rantai ya. Jadi kemiskinan, kemudian jadi rata-rata mungkin orang tua ini menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya di usia dini menyelesaikan persoalan, bebannya berkurang. Tapi sesungguhnya tidak, karena dia akan menimbulkan kemiskinan baru. Dan permasalahan baru. Permasalahan lebih kompleks lagi gitu. Jadi sebetulnya memang ini harus ada pemahaman bersama dari multi stakeholder, bagaimana masyarakat difahamkan. Tidak bisa masyarakat juga, tetapi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh dilibatkan adat, semua. Ini harus dilibatkan bersama-sama. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan, dipesankan oleh Bapak Prabowo, sinergi, kolaborasi, kerjasama inilah yang bisa kita jadikan solusi mencari penyelesaian dari persoalan-persoalan yang ada. Baik, jadi kita benar-benar ya harus dukung upaya pemerintah, karena pemerintah juga tidak bisa bergerak sendirian ya. Betul. Ruang Bersama Indonesia ini harus benar-benar kita support ya, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan tentunya juga kolaborasi tadi menjadi kunci penting ya Bu ya. Tidak hanya saja meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, tapi juga menegakkan keadilan yang optimal. Dengan demikian tentunya perempuan dan anak Indonesia juga pada akhirnya bisa ikut berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Terima kasih Ibu Menteri Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sekian NTV Interview hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Desmona Chandra pamit. Sampai jumpa.